Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala yang wafat tahun 1360 Hijriah. Masih dalam sunnah-sunnah wudu. Kata beliau rahimahullahu taala, wa sunanul wudu'i katsiratun minha. Sunnah-sunnah wudu itu banyak, di antaranya as-siwak wa tasmiyah, membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim, wa ghaslul kaffaini, mencuci kedua telapak tangan, wal madmadatu wal istinsyaq, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung, wat taslis, mencuci, mengusap tiga kali, mencuci 3 kali dan mengusap kepala 3 kali. Ya, semua amalan wudu disunnahkan 3 kali. Wa mashu jami'ir ra's, mengusap seluruh kepala, ini sunnah dalam wudu. Wa mashul udhunain, juga disunnahkan mengusap kedua telinga, yakni mengusap kedua telinga dengan air yang baru, bukan air bekas mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, ambil air lagi untuk mengusap telinga. Wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlain, menyelang-nyelingi jari, jemari tangan dan kaki. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wal muwalah. Al muwalah ini sunnah wudu. Al-muwala artinya beriringan. Dalam artian dia mencuci anggota wudu yang satu sebelum anggota wudu sebelumnya mengering. Ya. Sebelum anggota wudu sebelumnya mengering. Jadi kalau dia mencuci mukanya, maka disunnahkan dia mencuci kedua tangan sampai sikunya sebelum air di mukanya itu mengering. Ya, kalau dia sudah mencuci tangan sampai sikunya kanan dengan kiri, maka disunnahkan dia mengusap kepalanya sebelum air di tangannya itu kering. Namanya mualah. Jadi beriringan, tidak ada jeda di antaranya. Kalau misalnya ada seorang berwudu, setelah dia mencuci mukanya, dia pergi dulu keluar rumah, ya, sampai air di mukanya kering, dia kembali lagi melanjutkan wudunya, maka syah wudunya, tidak ada masalah. Dia kembali lagi, tinggal siram tangannya, tidak ada masalah. Ya. Itu hukumnya makruh, ya, melanggar sunnah, hukumnya makruh, tapi wudunya tetap syah. Wudunya tetap syah. Jelas ya? Taib. Kata beliau rahimahullah, tentunya selama tidak terjadi pembatal wudu. Kalau dia sudah cuci muka, terus dia pergi, kemudian batal wudunya, kemudian dia kembali, ya harus ulang dari awal tentunya. Harus ulang dari awal. Kemudian sunnah berikutnya wat tayamun. At-tayamun yakni disunnahkan memulai dengan yang kanan. Memulai dengan yang kanan. 6. Yakni ketika mencuci tangan sampai siku disunnahkan kanan duluan baru kiri. Ketika mencuci kaki, maka disunnahkan tangan dengan kiri. Disunnahkan kanan dulu baru kiri. Adapun mencuci kedua telapak tangan, maka disunnahkan dicuci secara bersamaan. Disunnahkan cuci secara bersamaan. Ketika mengusap kepala sudah disebutkan kemarin tata caranya kan, semuanya langsung. Jadi bukan kanan dulu baru kiri, semuanya langsung diusap. Itu sunnahnya. Demikian pula ketika mengusap kedua telinga diusap bersamaan. Bersamaan. Yang disunnahkan kanan dulu baru kiri, yaitu mencuci tangan sampai siku, kemudian mencuci kaki.
Kanan dulu baru kiri. Nah, ini tentunya bagi orang yang sehat ya, bagi yang punya dua tangan. Adapun kalau ada orang misalnya tangannya yang satu terpotong, cuma satu tangannya, ya ketika dia mencuci muka disunnahkan yang kanan dulu baru yang kiri. Kan kalau cuma satu muka tidak mungkin kena semuanya, maka disunnahkan dia yang kanan baru yang kiri. Ketika mengusap kepala disunnahkan yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau dia cuma punya satu tangan, ya. Jadi kalau dia cuma punya satu tangan maka disunnahkan tayamun pada semuanya. Ya, disunnahkan apa? Tayamun, memulai dengan yang kanan pada semuanya. Tapi kalau dia punya dua tangan, maka yang disunnahkan kanan baru kiri itu cuma tangan sampai siku, kemudian kaki. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan apa namanya? Kata beliau rahimahullah, wa idalatul ghurratu wat tahjil, memanjangkan gurrah dan tahjil. Sebelumnya apa itu gurrah? Gurrah itu yang dimaksud dalam pembahasan wudu adalah mencuci apa? Mencuci muka lebih dari kadar muka. Kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa muka itu batasannya dari atas itu tempat tumbuh rambutnya tumbuh rambutnya normal, kemudian sampai ke dagu. Jadi rambut itu tidak masuk dalam kategori muka, tidak masuk dalam definisi muka, itu rambut. Kemudian dagu, lewat dagu sedikit, di bawah dagu itu bukan muka. Kemudian telinga itu bukan muka, kanan dan kiri bukan muka. Ya, jelas sampai sini. Nah, gurrah itu adalah kamu mencuci semua bagian mukamu dan kamu melebihkan sedikit di setiap sisinya. Dilebihkan sedikit. Jadi di atas masuk rambut sedikit, di samping kena telinga sedikit, di bawah lewati dagu sedikit. Kenapa? Karena kalau dia tidak melewat ke rambut sedikit, maka muka tidak akan tercuci dengan sempurna, ya kan? Misalnya kayak gini, kalau kita disuruh mencuci sampai ke batas paling pinggir meja, itu nanti kena pinggir meja kalau kita lewat sedikit, tidak mungkin pas. Kapan pas berhenti di situ tidak akan dicuci itu pinggirnya meja, ya kan? Namanya kalau dikatakan sampai di ujung, mau tidak mau kita harus lewat supaya sampai di ujung betul. Itu namanya bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna tanpanya, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Maka mencuci pinggir telinga ini, sedikit telinga, ketika mencuci muka ini hukumnya wajib. Harus nyebrang sedikit ke telinga supaya sempurna kena muka. Mencuci sedikit rambut di atas itu hukumnya wajib, harus sampai kena rambut supaya sempurna kena muka. Mencuci sedikit di bawah dagu itu hukumnya wajib supaya sampai sempurna apa? Muka semuanya. Itu namanya gurrah. Nah, mencuci gurrah ini wajib hukumnya. Yang sunnah adalah italah, melebihkan gurrah, mencuci lebih daripada itu. Sudah sampai sini? Ya. Mencuci daripada itu. Kenapa? Karena kaum muslimin, kata Nabi SAW, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min nasaril wudu. Umatku pada hari kiamat akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan muka dan tangannya bercahaya, tangan dan kakinya bercahaya karena bekas wudu. Kata Nabi SAW, faman istata'a minkum an yutira ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka siapa saja di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya muka, cahaya tangan dan kakinya, dia panjangkan. Artinya apa? Wajah akan bercahaya pada hari kiamat sebatas sampai di mana kamu mencuci wajahmu. Kalau misalnya kamu mencuci seputar ini toh, ya cahayanya sampai situ. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa memanjangkannya, melebihkan daripada kadar itu, dia lakukan supaya cahayanya tambah lebar. Karena itulah para ulama mengatakan disunnahkan ada lewat daripada gurrah. Kalau gurrah itu masuk rambut sedikit, maka disunnahkan dilebihkan supaya cahayanya lebih lebar. Kalau ini cuma masuk telinga sedikit, dia mau cuci sampai lewat sedikit seperti ini juga tidak masalah. Kemudian di bawah dagu, dia cuci sampai di bawah dagu sampai pinggiran leher seperti ini supaya bercahaya semuanya. Ya. Jadi semakin ketika dikatakan dilebihkan, memperpanjang gurrah, yakni memperpanjang cucian bukan sebatas muka tapi lewat daripada muka supaya bercahaya. Karena itulah para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwasanya yang dimaksud memanjangkan gurrah yakni mencuci anggota wudu melebihi kadar yang wajib. Kalau muka tadi kadar wajibnya ini sedikit semua keliling. Nah, disunnahkan menambahkan lewat dari kadar wajib.
Ya. Kata para ulama untuk muka melebihi kadar wajib ya lewat rambut setelah rambut kena rambut di atasnya lagi. Telinga kena telinga sedikit lewati lagi. Nah, untuk di bawah dia cuci sampai apa? Ini, ketika cuci muka dicuci sampai di bawahnya dan sampai safhatail unuk. Dua pinggiran leher ini, kanan kiri, supaya cahayanya sampai ke situ pada hari kiamat. Nah, semua bagian muka yang kena cahaya, kena wudu maka akan bercahaya. Lihat sampai sini, ini disunnahkan. Jadi kadar wajib yang mencuci muka ya ini toh. Rambut sedikit, telinga sedikit, di bawah dagu sedikit. Disunnahkan ditambah supaya cahayanya bertambah. Demikian pula tahjil. Tahjil itu cahaya pada tangan dan kaki ketika seorang berwudu. Diwajibkan mencuci tahjil. Diwajibkan tahjil. Yakni apa? Kalau dia tangan sampai siku tidak boleh mentok di siku, harus lewat sedikit dari siku supaya siku kena semuanya, kan begitu? Karena siku wajib, maka harus lewat sedikit dari siku. Kalau mata kaki itu wajib dicuci, maka harus lewat sedikit dari mata kaki. Itu kadar wajib. Itu namanya tahjil. Wajib tahjil. Wajib melebihkan apa? Cucian tangan lewat sampai siku sedikit, dan wajib wajib melebihkan cucian kaki sampai lewat mata kaki sedikit. Sunnahnya memanjangkan. Sunnahnya lewat daripada siku. Nabi Muhammad SAW sendiri kalau beliau cuci tangan sampai siku, beliau lewatkan sampai di pertengahan siku. Di sini, pertengahan antara siku dengan bahu, beliau lewatkan. Nah, ini lewat, ini namanya tahjil, memperpanjang. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa memperpanjang cahayanya pada hari kiamat, maka dia panjangkan. Karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau beliau berwudu itu cuci tangan sampai ke ketiak supaya cahayanya sampai ke ketiak sini, sampai ke bahu. Dan ini disunnahkan. Disunnahkan ketika mencuci tangan sampai siku itu dicuci sampai ke bahu. Sunnahnya supaya cahayanya tambah panjang. Ketika Nabi hanya mencuci sampai di sini, bukan berarti lebih daripada itu tidak boleh. Tidak boleh kita katakan Nabi kan mencuci sampai sini berarti paling panjang di situ. Enggak. Beliau menunjukkan bahwa boleh dilebihkan. Beliau melebihkan sampai sini bukan berarti melebihi daripada tidak boleh. Apalagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi SAW, beliau menambahkan sampai ke ketiak, menunjukkan pemahaman Abu Hurairah terhadap hadis boleh lebih daripada itu. Demikian pula Nabi SAW ketika mencuci kaki, beliau tidak sampai lewat mata kaki tok, beliau angkat cuci sampai ke pertengahan betis, sampai ke pertengahan betis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika berwudu, beliau cuci sampai ke lutut supaya tambah panjang cahayanya. Karena itulah para fuqaha mengatakan disunnahkan ketika mencuci tangan sampai siku itu sampai ke bahu, dan disunnahkan ketika mencuci kaki itu sampai ke lutut, sampai ke lutut supaya panjang. Jelas sampai sini supaya panjang cahayanya. Ini yang dimaksud di sini. Sunnah wudu adalah italatul ghurrah, memanjangkan cahaya di muka, yakni mencuci muka melebihi kadar yang wajib ditambah. Wat tahjil, yakni menambah memperpanjang cucian cahaya di tangan dan di kaki, yakni mencuci tangan dan kaki melebihi kadar yang wajib. Ya. Kalau tangan sampai siku paling jauh sampai ke bahu, kalau kaki paling jauh sampai ke betis. Boleh kurang daripada itu. Jelas? Tapi tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh cuci kaki sampai ke paha misalnya, nggak boleh. Ya, karena batasannya sampai di betis. Tahjil. Ya. Tahjil itu kan asal tahjil itu ada kuda hitam. Kuda hitam ada bulu putih di bagian kakinya itu kuda. Semua bulu putih antara tumit kuda dengan kakinya itu semua namanya tahjil. Makanya patokannya tumit. Bukan tumit, lutut, patokannya lutut. Dikatakan tahjil. Karena itulah para ulama ya diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu seperti yang disebutkan tadi. Baik. Kemudian sunnah wudu yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala wa dzikru ba'dah. Ya, berzikir setelah wudu. Ini sunnah wudu. Dalam berzikir, zikir wudu itu ada 3, berasal dari 3 hadis. Tapi disunnahkan dibaca semuanya. Yang pertama dalam hadits Bukhari dan Muslim atau dalam riwayat Bukhari Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jelas sampai sini. Ini doa yang pertama. Zikir yang pertama setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian zikir yang kedua, ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
Kemudian zikir yang ketiga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini 3 zikir dari tiga hadis berbeda disunnahkan dibaca 3-tiganya. Jadi setelah selesai wudu, seorang disunnahkan menghadap kiblat. Ya, disunnahkan menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangannya seraya membaca zikir ini. Ya, membaca zikir ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah itu disunnahkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa? Karena di antara sunnah-sunnah dalam berzikir, ketika disebutkan nama Allah disunnahkan juga menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara realisasi firman Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak. Kami meninggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Kata para ulama, di antara tafsirannya, apa disebutkan tafsirannya adalah tidaklah nama Allah disebut kecuali disebutkan juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah setelah berzikir, membaca zikir setelah wudu ini disunnahkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, disunnahkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini apa namanya? Sunnah-sunnah zikir setelah wudu. Zikir setelah al-wudu. Dan tentunya kalau dia berwudu di kamar mandi, ya dia bacanya setelah di luar. Dia baca setelah di luar. Kemudian sunnah-sunnah wudu yang beliau tidak sebutkan di sini, ada sunnah-sunnah wudu lain yang beliau tidak sebutkan. Yang pertama disunnahkan berwudu dalam keadaan duduk. Kalau memungkinkan duduk, maka disunnahkan duduk. Kemudian yang kedua, disunnahkan wudu menghadap kiblat. Jadi kalau ada beberapa keran yang di sini sama keran yang di sana, sunnahnya dia menghadap ke berwudu dari keran yang menghadap kiblat, sunnahnya. Ya, karena ibadah yang kita kerjakan itu pasti kita menghadap ke arah tertentu dan tidak dilakukan bahwa arah paling mulia kita menghadap kepadanya ketika kita ibadah adalah apa? Kiblat. Ya, maka hukum asal ibadah itu dikerjakan menghadap kiblat. Kadang wajib, kadang sunnah seperti di sini. Disunnahkan menghadap kiblat ketika berwudu. Kemudian disunnahkan juga sholat 2 rakaat setelah berwudu. Disunnahkan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Nah, di mana kadar sunnahnya itu, ya para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan kadar sunnah batasan akhir orang boleh sholat sunnah wudu adalah selama dia tidak berpaling darinya. Selama dia tidak berniat saya tidak mau sholat sunnah wudu. Misalnya nih, dia sudah selesai sholat sunnah wudu. Dia mau sholat sunnah wudu, tapi dia pas habis wudu ketemu orang ngobrol, tapi niatnya sudah ada, mau sholat sunnah wudu. Udah sampai sini? Tapi ketemu orang ngobrol dulu lama, setelah itu baru masuk dalam masjid, maka tetap disunnahkan dia sholat sunnah wudu, walaupun jedanya 30 menit misalnya. Kenapa? Karena dia belum berpaling darinya, tidak ada niat untuk tidak sholat. Tapi kalau misalnya setelah selesai wudu dalam hatinya, saya tidak mau sholat sunnah wudu, sudah gugur waktunya. Ya, ini tidak lagi disunnahkan baginya untuk sholat sunnah wudu. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini selesai sunnah wudu. Summa qala rahimahullah makruhatul wudu. Hal-hal yang makruh dalam wudu. Makruhatul wudu ikasirah. Makruh dalam wudu itu banyak. Sebagiannya ya meninggalkan sunnah-sunnah. Meninggalkan sunnah-sunnah itu makruh. Di antaranya yang pertama tarkut tayamun. Makruh wudu artinya kalau kita mengerjakan makruh wudu mengurangi pahala wudunya, tapi wudunya tetap syah. Tidak berpengaruh ke salatnya, tidak berpengaruh ke salat karena salat ibadah tersendiri. Cuman kalau seorang mengerjakan makruh wudu, amalan yang makruh dalam wudu dia kerjakan, maka wudunya syah tapi mengurangi nilai atau pahala dari wudunya. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah, sunnah makruh wudu yang pertama tarkut tayamun. Ya, tarkut tayamun. Meninggalkan
tayamun, yakni tayamun itu mulai dari kanan baru kiri. Kalau ada orang mencuci tangan kirinya dulu baru tangan kanannya, cuci kaki kirinya baru kaki kanannya, wudunya syah tapi makruh. Syah tapi makruh. Ya, tidak mendahulukan kanan baru kiri itu makruh. Yang kedua, watarkul madmadati wal istinsyaq. Meninggalkan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ini juga wudunya makruh. Tapi syah. Ya. Tentunya meninggalkan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung ini makruh kalau memang waktunya masih lama, waktu sholat masih lama dan jumlah airnya masih cukup. Tapi kalau misalnya airnya tinggal sedikit, kapan saya pakai kumur-kumur dan menghirup air ke hidung? Nggak sampai kaki ini, nggak sampai kaki. Maka di sini disunnahkan dia tidak kumur-kumur, dia tinggalkan saja supaya airnya cukup sampai kaki. Ya, tidak makruh meninggalkannya. Tapi kalau airnya masih banyak, makruh dia tinggalkan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Makruh wudu yang ketiga, waziyadatu ala salasah. Mencuci anggota wudu lebih dari 3 kali. Iya, lebih dari 3 kali hukumnya apa? Makruh. Karena itu israf, membuang-buang air. Kita sudah sebutkan ya bahwa hitungan 1 itu nanti dihitung kalau sudah kena semuanya. Misalnya kalau saya mencuci tangan sampai siku, saya butuh 3 kali siram baru kena semuanya, 1, 2, 3 baru kena semuanya, maka 3 siraman ini baru dihitung 1. Baru dihitung 1. Saya siram lagi 1, 2, 3, ini dihitung 2. Ya. Saya hitung lagi 1, saya siram lagi 1, 2, 3, ini baru dihitung 3. Anda boleh ditambah. Jadi saya membutuhkan 9 kali siraman untuk 3 kali kena seluruh anggota wudu. Itu enggak ada masalah. Jelas? Jadi bukan yang dimaksud di sini 3 kali ada 3 kali siraman, tapi 3 kali mengenai semua anggota wudu. Jadi nanti dihitung 1 kalau sudah kena semuanya. Dimakruhkan menambah lebih dari 3. Wan naqsu anha, dimakruhkan juga kurang dari 3. Kalau dia hanya mencuci tangannya 1 kali, mencuci muka 1 kali, tangan sampai siku 1 kali, mengusap kepala 1 kali, kaki 1 kali, hukumnya makruh dalam wudu. Dimakruhkan juga 2 kali 2 kali. Jelas sampai sini 2 kali 2 kali. Sunnahnya 3 kali 3 kali. Maka kapan kurang dari 3 hukum wudunya makruh. Hukum wudunya apa? Makruh. Walaupun syah. Karena Nabi pernah mengerjakannya, menunjukkan syah, tapi makruh. Tapi apa? Tapi makruh. 6. Makruh wudu berikutnya wal wudu'u minal ma'ir raqid. Berwudu dari air yang diam. Berwudu dari air yang diam. 6. Kenapa berwudu dari air yang diam dimakruhkan? Karena ini apa namanya? Untuk menjaga zahirnya untuk menjaga khilaf dengan Imam Abu Hanifah. Iya. Menjaga khilaf dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, di mana Imam Abu Hanifah itu menyatakan kalau berwudu itu disunnahkan dari wajib dari air yang mengalir. Misalnya orang siramkan kepada kita itu air yang mengalir, ya. Nah, karena itulah saluran air itu yang zaman sekarang menjadi keran, ya, yang sekarang jadi keran. Kalau dulu kan kayak ada saluran supaya seorang berwudu dari air yang mengalir, itu namanya al-Hanafiyah kalau nggak salah, ya, itu dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah dikarenakan Hanafiyah yang menemukan metode itu dalam berwudu, yakni pakai pakai alat itu yang jadi keluar dari kolam misalnya keluar. Kalau zaman sekarang keran. Kenapa? Karena katanya berwudu dari air yang diam itu makruh. Nah, berwudu dari air yang diam itu makruh. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wal wudu'u min fadlil mar'ah, berwudu dari bekas air perempuan. Berwudu dari bekas wudunya perempuan. Ya. Ini untuk menjaga khilaf dengan Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad makruh berwudu dari bekas wudu perempuan.
walaupun bukan mustamal. Misalnya ada perempuan berwudu, nimba air dari baskom, ya, kemudian dia berwudu. Nah, air di baskom itu dimakruhkan lagi dipakai dalam mazhab Hanabilah. Ya. Maka untuk menjaga khilaf dengan mereka, ya, beliau mengatakan apa? Dimakruhkan juga berwudu dari bekas wudu perempuan. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah berwudu dengan bekas wudu perempuan tidak makruh selama bukan air mustamal. Itu saja. Mau bekas perempuan, bekas laki-laki dalam mazhab Syafi'iyah sama saja. Yang penting bukan air mustamal. Kalau dia air mustamal, mau bekas laki-laki, bekas perempuan tidak syah. Kan begitu, jelas. Ya. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, dan ini mufradatul mazhab Imam Ahmad, yani hanya Imam Ahmad yang berpendapat dengan pendapat ini. Makruhnya, bahkan tidak syahnya dalam mazhab Ahmad, tidak syah berwudu dengan air wudu bekas perempuan. Ya. Kalau bekas laki-laki tidak masalah. Jelas? Ya, ala kulli hal, ini dalam mazhab Syafi'iyah tidak makruh. Boleh berwudu dengan bekas wudu perempuan, yang penting bukan mustamal. Demikian pula tadi berwudu dari air yang diam juga boleh, tidak ada masalah dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Hanafiyah memang tidak syah. Beliau menyebutkan ini hanya untuk menjaga khilaf dengan Imam Abu Hanifah. Namun yang benarnya berwudu dalam air yang diam tidak ada masalah. Ada di baskom, saya ambil air menciduk keluar, tidak ada masalah. Tidak makruh sama sekali. Jelas? Nah, kemudian yang terakhir wal israf fihi bis-sab. Ya, di antara makruh wudu adalah terlalu banyak menyiramkan air. Terlalu banyak membuka keran air, terlalu banyak menimba air ke anggota tubuhnya melebihi kadar yang dibutuhkan. Karena memperbanyak menggunakan air ini termasuk bentuk israf, membuang-buang air. Ya, Allahu taala a'lam bissawab. Ya. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan sunnah-sunnah dan makruh wudu. Ya. Tsumma qala rahimahullahu taala nawaqidul wudu. Pembatal wudu. Pembatal wudu dikenal dengan istilah hadas. Atau pembatal toharah, saya ulangi, pembatal toharah yang membatalkan wudu dan mandi junub biasa dikenal dengan istilah hadas. Hadas terbagi menjadi dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil itu adalah hadas yang diangkat dengan wudu, dan hadas besar diangkat dengan mandi wajib. Iya, diangkat dengan mandi wajib. Dari dua jenis hadas ini, hadas kecil dan hadas besar, kalau para ulama rahimahumullahu taala menggunakan kata hadas begitu saja tanpa ada penyebutan setelahnya, mengitlakkan kata hadas, maka yang mereka maksudkan adalah hadas kecil, bukan hadas besar. Makanya kalau mereka mengatakan al-hadas, maka asalnya bermakna itu pembatal wudu, hadas kecil. Kalau mereka mau mengatakan hadas besar, mereka akan menyebutkan setelahnya hadas akbar gitu. Mereka akan kaitkan. Tapi kalau mereka mutlakkan kata hadas, maka yang mereka maksudkan adalah hadas kecil. Kata beliau rahimahullah, nawaqidul wudu'i arba'ah. Pembatal wudu ada 4 saja. Ya. Tidak 5, tidak 6. Pembatal wudu hanya 4 saja. Kita sebutkan secara global dulu. Yang pertama, al-awwal al-kharij min ahadis sabilaini illa al-mani. Pembatal wudu yang pertama, semua yang keluar dari dua jalan, depan belakang, kecuali mani. Keluarnya mani tidak membatalkan wudu, tapi dia mewajibkan mandi. Akan diterangkan nanti. Jadi pembatal wudu yang pertama, semua yang keluar dari kubul dan dubur. As-sani, pembatal wudu yang kedua, zawalul aqli, hilangnya kesadaran, mabuk, pingsan, tidur, gila, ya, apapun penyebabnya kehilangan kesadaran. Illa binaumil mumakkini maq'adahu mim mahalli qu'udihi, kecuali tidurnya orang yang sambil duduk tegak, rapat pantatnya dengan tanah, dengan tempat duduknya. Ini tidak batal wudunya kalau tidurnya sambil duduk seperti itu. As-salis, pembatal wudu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'atil kabirain al-ajnabiyaini min ghairi ha'il, bersentuhannya dua kulit
laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, ya, yang tidak ada hubungan mahram di antara keduanya dan bersentuhan tanpa perantara. Ar-rabi' massu qubulil adamiyyi aw halaqati duburihi bi batnir raha aw butunil ashabi. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur manusia, ya, dengan bagian dalam telapak tangan. Bagian dalam telapak tangan. Nah, ini 4 pembatal wudu. Selain daripada 4 ini, maka tidak ada yang membatalkan wudu. Makan daging onta tidak membatalkan wudu. Bekam tidak membatalkan wudu. Makan dan minum tidak membatalkan wudu. Ya. Nah, berbicara tidak membatalkan wudu. Menyentuh makanan, memakan makanan yang disentuh langsung oleh api, seperti misalnya jagung bakar atau yang langsung tersentuh oleh api, ya, yang hewan-hewan daging yang dipanggang dibakar langsung kena api, juga tidak membatalkan wudu. Semua yang kita sebutkan tadi ada sebagiannya ada khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan membatalkan, ya, tapi dalam mazhab Syafi'iyah tidak ada yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu cuma 4 ini toh. Yang lainnya tidak ada. Ya, wallahu alam bisawab. Adzan dulu. Taib. Tolong itu.
Ada pertanyaan sampai sini? Kalau pertanyaan kan. Bagaimana hukumnya jika dari rumah saya sudah berwudu dan berniat ingin sholat duha di kantor, tiba-tiba ada pasien, kemudian seorang laki-laki dan otomatis saya pegang tangannya. Oh, apakah wudunya batal jika pakai? Taib, kalau dia menyentuh secara langsung tidak pakai sarung tangan ya batal wudunya. Ya, karena menyentuh laki-laki ataupun bersentuhannya yang laki-laki perempuan bukan mahram itu membatalkan wudu. Kalau bersentuhan secara langsung. Adapun kalau dia sentuh dengan sarung tangan maka tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Nah, karena syaratnya nanti akan diterangkan bahwa syarat pembatal wudu bersentuhan laki-laki dan perempuan kalau bersentuhan secara langsung tanpa pelapis, tanpa semacam kain atau sarung tangan. Nah, wallahu a'lam. Soal lain? Ya. Berbicara dalam wudu tidak membatalkan wudu. Ya, tapi sunnahnya ketika berwudu itu diam. Kenapa? Karena orang berwudu itu sedang beribadah. Maka bukan hal yang baik ketika seorang sedang beribadah dia ngobrol. Selesaikan dulu wudunya baru dia berbicara. Tapi itu sunnah, artinya tidak membatalkan wudu. Ya. Jelas sampai sini. Cuman afdolnya dia ketika berwudu diam. Karena dia sedang dalam makom ibadah kepada Allah Ta'ala, maka dia hendaknya fokus dulu beribadah. Ya. Kaki satu kali semua, kakinya saja satu kali. Ya, bagian kaki yang makruh, gitu. Ya sunnahnya semua 3 kali. Kalau lebih makruh, kalau kurang dari 3 kali juga makruh. Jadi kalau semuanya 3 kali kecuali kaki, ya hanya bagian kaki yang makruh. Gitu. Hah? Istri? Kenapa? Iya, membatalkan wudu. Membatalkan wudu karena istri bukan mahram, makanya boleh kita nikah sama dia. Kalau istri itu mahram ya tidak boleh dinikahi, kan begitu. Maka bersentuhan dengan istri membatalkan wudu kalau tanpa pelapis. Pelapis. Iya. Cukup, ada yang lain? Baik. Kalau enggak ada kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.